Oke. Selamat pagi anak Lause, ketemu lagi sama Lause di sekolah minggu online. Apa kabarnya anak Lause? Baik, Lause. Lause apa kabarnya? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu online kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan namamu. Hanya inilah doa anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk lagu pertama kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita akan nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Siapa dapat melawan dalam
di rumah masih semangat? Nah, Lose harap anak Lose di rumah masih tetap semangat. Lose di sini masih semangat? Semangat Lose. Lose masih semangat? Semangat. Karena lagu kita selanjutnya adalah Digoyang-goyang. Tiba saatnya anak Lose, kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Nah, Lose harapkan anak-anak Lose dapat dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jadi sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ayo kita lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyediakan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini terambil dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10.
Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan tema Yesus menjumpai Zakheus. Yesus menjumpai Zakheus. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dan saya mau tanya ini sama kalian semua. Pernahkah adik-adik merasakan yang namanya kesepian? Pernah merasakan kesepian? Iya, kita pasti pernah merasakan namanya kesepian. Nah, ketika kita mengalami yang namanya kesepian, pasti kita mempunyai banyak sekali alasan, kan? Iya, banyak sekali alasan mengapa kita merasakan yang namanya kesepian. Yang pertama contohnya ini ya. Yang pertama contohnya karena kita tidak mempunyai teman seperti itu. Kita tidak mempunyai teman yang dekat kepada kita. Yang kedua, mungkin karena kita tinggal di rumah sendirian seperti itu, kan? Mama, papa, kakak, adik pada pergi. Nah, kita di rumah sendirian. Nah, di situ kita merasakan yang namanya kesepian seperti itu, ya kan? Iya. Nah, ketika kita merasakan yang namanya kesepian, apa yang kita rasakan? Apakah kita merasakan sukacita? Apakah kita ketika kita merasakan yang namanya kesepian, kita malahan bahagia? Ada seperti itu? Iya, tidak kan? Tidak bahagia, malahan ketika kita kesepian, kita merasakan yang namanya kesedihan. Iya, kesedihan seperti itu. Kehampaan, ya kan? Iya, kehampaan juga kita rasakan karena tidak ada orang yang mau menyayangi kita dengan baik seperti itu. Tidak ada orang yang mau dekat dengan kita seperti itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Nah, sama seperti firman Tuhan kita pada hari ini, di mana ada seorang laki-laki yang sangat merasakan yang namanya kesepian. Iya, yaitu yang bernama Zakheus. Iya, Zakheus. Zakheus merupakan orang yang sangat kesepian, adik-adik sekolah minggu. Iya. Nah, pada saat itu Zakheus bekerja di sebuah tempat di mana dia dijadikan sebagai kepala pemungut cukai. Iya, kepala pemungut cukai. Nah, dia memiliki jabatan yang sangat tinggi, adik-adik. Iya, dia memiliki jabatan yang sangat tinggi pada saat itu. Dia memiliki uang yang banyak, uangnya sangat banyak, hartanya pun berlimpah-limpah, kan? Iya, harusnya kan dia merasa bahagia, kan? Udah memiliki jabatan yang tinggi, udah memiliki uang yang banyak. Tetapi tahu nggak? Walaupun dia memiliki uang yang banyak dan jabatan yang tinggi, tetapi Zakheus tidak merasakan namanya kebahagiaan. Dia tidak sama sekali merasakan kebahagiaan. Malahan dia merasakan namanya kesepian di dalam hidupnya. Nah, walaupun banyak orang yang sederajat dengan dia, tetapi mereka tidak mau berteman dengan Zakheus. Walaupun banyak teman-teman dia yang memiliki status yang tinggi sama seperti dia, tetapi orang-orang tidak mau berteman dengan Zakheus. Malahan orang banyak menyingkirkan Zakheus. Orang banyak mengucilkan Zakheus, tidak mau berteman dengan Zakheus. Iya, mereka merasa bahwasannya Zakheus itu merupakan orang yang berdosa karena pekerjaan yang ia miliki. Nah, tadi kan kalau sudah bilang kan bahwasannya pekerjaan Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Tahu nggak adik-adik apa itu kepala pemungut cukai? Tahu itu apa arti pemungut cukai? Iya, pemungut cukai itu adalah di mana mereka bekerja untuk mengambil pajak untuk penjajah Romawi pada saat itu. Mereka mengambil hak-hak yang bukan milik mereka, seperti itu adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Mereka banyak sekali mengambil pajak dari masyarakat untuk penjajah Romawi dan untuk mencukupi kehidupan mereka juga. Bukan hanya penjajah saja mereka kasih, tapi untuk mereka juga mereka ambil seperti itu adik-adik. Jadi maka dari itulah orang-orang beranggapan bahwasannya Zakheus itu merupakan orang yang berdosa seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ternyata pada saat itu Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, sebelum datang ke kota Yeriko,
Tuhan Yesus berkeliling kota, dari kota satu ke kota A, dari kota A kota B, dari kota B kota C, untuk mengabarkan firman Tuhan. Ia untuk mengabarkan firman Tuhan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Itu sebagai bukti nyata bahwasannya mujizat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Iya. Ketika Tuhan Yesus mau melintasi kota Yeriko, dia pada saat itu juga ternyata banyak orang sudah mengetahui bahwasannya Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, orang-orang pada saat itu merasakan kebahagiaan. Mereka merasakan yang namanya sukacita seperti itu. Padahal mereka belum lihat Tuhan Yesus kan, tetapi mereka merasakan namanya kebahagiaan adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Nah, sama seperti Zakheus. Zakheus juga merasakan namanya sukacita yang luar biasa. Padahal dia juga belum melihat Tuhan Yesus kan. Dia hanya cuma mendengar berita-berita mengenai Tuhan Yesus, cerita-cerita mengenai mukjizat yang diberikan Tuhan Yesus, cerita-cerita mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Cuma itulah yang didengarkan oleh Zakheus. Tapi ketika dia mendengar kabar bahwasannya Tuhan Yesus mau datang ke kota dia merasakan yang namanya sukacita yang begitu besar. Nah, ketika itu juga, ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dalam kota itu, nah, banyak orang berbondong-bondong sudah mengelilingi Tuhan Yesus. Nah, Zakheus tidak mau tinggal diam saja. Dia menerobos semua orang untuk mendahului mereka untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika dia sudah menerobos banyak orang, ternyata dia memiliki kendala di sekolah minggu dikasih Tuhan. Dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena tubuhnya yang pendek. Iya, tubuh Zakheus itu sangat pendek sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak habis akal. Dia menerobos banyak orang kembali dan menaiki sebuah pohon ara seperti itu. Dia memanjat pohon ara dan melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan, dia menghadap kepalanya ke atas dan melihat bahwasannya Zakheus sudah berdiri di atas pohon. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus mengatakan kepada Zakheus bahwasannya, Zakheus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu, kata Tuhan Yesus. Seperti itu ada di sekolah minggu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, orang-orang banyak terkejut seperti itu. Banyak orang terkejut. Mengapa mereka terkejut? Karena mereka beranggapan bahwasannya, untuk apa Tuhan Yesus datang ke tempat orang yang berdosa seperti itu kan? Zakheus orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus seperti itu? Itulah yang dipikirkan oleh banyak orang adik-adik sekolah minggu. Tetapi berbeda dengan Zakheus. Zakheus merasakan yang namanya sukacita seperti itu kan. Zakheus merasakan namanya senang seperti itu, senang sekali karena yang tujuan awalnya dia cuma mau melihat Tuhan Yesus, tetapi sekarang malahan Tuhan Yesus mau datang ke rumah dia. Nah, bagaimana tidak senang kan? Iya, dia sangat senang sekali. Coba bayangkan ada di sekolah minggu ini kasih Tuhan. Awalnya nih ya, kita cuma mau lihat-lihat, tetapi ketika kita lihat-lihat, orang mau datang ke rumah kita seperti itu kan, kita juga merasakan namanya sukacita seperti itu. Itu juga yang dirasakan oleh Zakheus. Dia juga merasakan namanya sukacita seperti itu. Nah, ketika dia merasakan namanya sukacita, di situ juga Zakheus mulai berubah adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Pertemuan antara Tuhan Yesus dan Zakheus itu mengubah hidup Zakheus secara total ternyata. Pertemuan antara Tuhan Yesus dan Zakheus telah mengubah hidup dia menjadi lebih baik. Di saat orang-orang yang mengucilkan dia, tetapi Tuhan Yesus datang sebagai teman dan sahabat bagi Zakheus. Nah, untuk menunjukkan sukacita Zakheus mengatakan kepada banyak orang bahwasanya dia ingin membagikan
sebagian dari harta milik dia kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia juga ingin mengembalikan 4 kali lipat dari harta yang dia ambil dari orang-orang yang pernah dia peras. Iya, dia mengembalikan harta-harta yang dia ambil dari orang-orang dia peras sebanyak 4 kali lipat. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari cerita kita hari ini, dari cerita Zakheus hari ini memberitahu bahwasannya Tuhan Yesus mau berteman dengan orang yang berdosa seperti itu. Tuhan Yesus tidak mau milih-milih teman, ya kan? Tuhan Yesus tidak mau milih-milih teman. Nah, ketika si Zakheus merasakan namanya kesepian, ketika Zakheus merasakan namanya kesedihan, nah, Tuhan Yesus datang sebagai teman dan sahabat bagi Zakheus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang dan sebagai teman dan sahabat bagi Zakheus, Zakheus tidak merasakan lagi yang namanya kesedihan, tetapi sebaliknya dia merasakan namanya sukacita, bahagia, senang seperti itu. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, hari ini juga kita diajarkan untuk menjadi contoh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berteman bagi siapa saja. Tuhan Yesus tidak mau memilih-milih teman, baik itu orang yang berdosa, baik itu dia banyak kesalahan, baik itu dia memiliki banyak tingkah laku yang tidak baik, tetapi dia mau datang menjadi orang yang mau merubah hidup orang tersebut. Begitu juga dengan kita. Kita tidak boleh memilih teman seperti itu kan, baik itu jahat baik, tetapi kita datang kepada mereka dan merubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Begitu kan? Iya, hari ini juga kita diajarkan bahwasannya kita harus berubah menjadi seperti Zakheus. Zakheus aja yang awalnya berdosa mau berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia berubah menjadi lebih baik lagi. Dan hari ini juga kita diajarkan untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih baik lagi, anak-anak Tuhan Yesus yang lebih baik lagi, yang selalu menjadi murid Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh cinta, dan tidak sombong seperti itu, tidak membeda-bedakan orang lain. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, marilah mulai hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang saling menyayangi satu sama lainnya. Iya, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk ayat hafalan kita minggu depan terambil dari Matius 22 ayatnya ke-39. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Rasul ucapkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rasul ulang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita kembali, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami telah belajar Tuhan bahwasannya kami ingin mengasihi sama kami Tuhan, walaupun mereka jahat kepada kami, walaupun mereka tidak baik, tetapi kami mau mencontoh sikap seperti Engkau Tuhan. Kami mau merubah mereka menjadi lebih baik lagi. Kami mau menjadi teman dan sahabat mereka yang tidak memilih-milih, dan menjadi contoh yang baik bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami hari ini juga mau berjanji bahwasannya kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik, yang mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
anak-anak Lose, tadi kita sudah bernyanyi, tadi juga kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menyudahi sekolah minggu online kita. Nah, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu online kita berdoa Bapa kami, lalu menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak Lose, sekolah minggu online kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan sekolah minggu online juga. Jadi anak-anak Lose di rumah tetap jaga kesehatan kita, jangan keluar dulu ya. Selamat hari Minggu anak-anak Lose.